Shalom, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yeremia. Pembacaan kita kelanjutan dari pasal yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar firman Tuhan dari Yeremia pasal 37. Saat ini kita akan membaca pasal yang ke-38 dan saya membawa kita untuk membaca ayat 14 ya. Ayat 14 sampai dengan ayat 23. Bapak Ibu bisa membuka Alkitabnya. Ya. Kita akan menyimak bersama-sama firman Tuhan ini ya. Saya akan membaca untuk kita, Bapak Ibu bisa menyimaknya dan membaca di tempat masing-masing di rumah yang mengikuti via Zoom ya. Baik. Pembicaraan terakhir tentang Raja Zedekia. Raja Zedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah Raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu, janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Zedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Zedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Zedekia, "Beginilah firman Tuhan Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara, dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang-orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, 'Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka. Tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Yeremia menyampaikan kebenaran kepada Zedekia. Nah, dari Raja Zedekia kita lihat bahwa ada kerinduan dia untuk mengetahui dengan sesungguhnya apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan mereka. Namun ada alasan dia dikatakan bahwa dia takut ya, dia takut apa kata orang-orang nanti ya. Ya, jadi kita melihat di sini yang ditakutkan oleh Yeremia ini adalah yang ditakutkan oleh Raja Zedekia
ya, bahwa dia akan diperlakukan dengan tidak baik oleh orang-orang yang menyeberang. Dan dikatakan begini, kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Jadi lebih pemikiran Zedekia begini, kalau aku diserahkan, aku jadi permainkan, aku diperlakukan tidak baik. Nah, berarti ada keinginan Zedekia nanti untuk tidak menyerah saja, kalau begitu lawan saja daripada saya dipermalukan. Padahal tadi Yeremia berkata kepada raja, jangan melawan. Jadi serahkan saja diri kepada orang Babel. Kalau diserahkan, ya menyerah kepada Babel, maka akan dibawa ke Babel dan akan terpelihara. Ya, tetapi kalau melawan, dia akan ditangkap, bahkan dibunuh. Ya, dan bahkan kota itu akan dihanguskan. Nah, dikatakan, tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskannya dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka. Jadi, raja ini tidak akan luput kalau tidak menyerahkan diri. Nah, tapi kalau menyerahkan diri, dia akan terpelihara. Ya, dikatakan, jika engkau keluar menyerahkan diri kepada raja, kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Jadi kalau Zedekia mendengar suara Tuhan melalui apa yang disampaikan Yeremia, dia aman, dia akan terpelihara. Ya, tetapi pemikiran dia tadi, kalau saya serahkan, nanti orang-orang yang membelot itu akan mentertawakan saya, akan mengolok-olok saya, dan akan membunuh saya, akan menganiaya saya, kira-kira begitu. Tetapi Yeremia berkata begini, hal itu tidak akan terjadi. Jadi yang kamu takutkan itu tidak akan terjadi, asal mendengar suara Tuhan. Ya, hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, bahwa keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Ayat berikutnya. Jadi kalau enggan menyerahkan diri atau tidak mau berserah kepada Babel, maka habis sudah, bangsa itu akan dianiaya, akan ada pedang, ya, kota akan dibakar, dan Zedekia sendiri bersama keluarganya akan dibunuh. Ya, nah sekarang ada pilihan pada Zedekia, apa yang akan harus dia lakukan. Nah, fakta nanti kita lihat kelanjutannya bahwa dia tidak mendengar suara Tuhan, ya. Dia masih mau melawan dan dia lebih mengikuti suara-suara lain karena ada kelompok-kelompok yang menuduh ya, Yeremia tadi berkhianat, ya. Yeremia melemahkan umat, melemahkan tentara, ya, dengan berkata kita menyerah saja, itu namanya melemahkan perwira-perwira, prajurit-prajurit. Jadi Yeremia hendak dibunuh. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang menarik di sini adalah apa yang kita takutkan. Nah, apa yang kita takutkan tidak akan menimpa kita sesungguhnya jika kita mendengar suara Tuhan. Jika kita mau, ya, menerima firman itu, maka dikatakan hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan, dengarkanlah suara Tuhan. Ya, ada banyak ketakutan yang bisa kita hadapi dalam perjalanan hidup ini, ya, ketakutan-ketakutan kita, ya, karena banyak masalah, banyak pergumulan, ya, dan kita melihat diri kita lemah. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, niscayalah yang kita takutkan itu tidak akan melanda hidup kita. Sebab firman Tuhan tidak membawa kita kepada ketakutan. Firman Tuhan, ya, tidak membuat ketakutan kita semakin banyak atau semakin luar biasa, enggak. Firman Tuhan, iya dan amin, dia akan melenyapkan ketakutan kita. Amin. Dia dapat melenyapkan ketakutan kita. Maka ketika saudara mengalami ketakutan, coba datang kepada Tuhan. Bacalah firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan serahkan diri kepada Tuhan. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka firman Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Nah, misalnya Tuhan berkata, ya, firman Tuhan, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Tidak ada.
kata firman Tuhan. Maka ketika ada persoalan itu hadapi saja. Karena apa? Tuhanlah pembela kita, Tuhanlah naungan kita. Ya, Tuhan bersama dengan kita, Dia berjalan di depan kita, Dia melingkupi kita. Ya, jadi waktu kita tahu bahwa firman itu ya kita terima dengan sungguh-sungguh, dia punya kekuatan yang luar biasa. Nah, kekuatan yang luar biasa yang dari firman itu akan mengalahkan ketakutan kita. Jadi ketakutan yang kita ya pikirkan tadi, yang kita khawatirkan tadi tidak akan terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Nah, persoalannya adalah apakah kita mau benar-benar dengar suara Tuhan. Inilah yang Yeremia katakan. Ya, hal itu tidak akan terjadi. Hal itu apa? Hal yang engkau takutkan itu. Nah, sedikit tadi berkata, aku takut kepada orang-orang Yehuda. Ya, yang menyeberang kepada orang Kasdim. Jadi dia menuduh orang-orang Yehuda itu menyeberang kepada orang Kasdim sepertinya berpihak kepada orang Kasdim, berpihak kepada Babel. Padahal tidak. Nah, orang-orang Yehuda ada penyerangan pertama dan kedua sudah dibawa ke Babel. Mereka karena taat kepada firman. Karena firman katakan ya jangan melawan, berserah saja supaya kamu aman. Itu buah ara yang baik itu. Ya. Nah, ketika mereka ada di Babel, mereka terpelihara hidupnya. Itu sebabnya nanti mereka bisa kembali. Setelah 70 tahun mereka akan kembali. Tetapi Zedekia ya tidak mendengar suara Tuhan. Ada keinginan hatinya untuk tahu apa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Tetapi dia tidak meresponi dengan cara yang positif. Ya lebih dikuasai oleh rasa takutnya, rasa sungkan kepada prajurit, kepada pasukannya, kepada petinggi-petingginya. Maka pasukan atau perwira petinggi-petingginya datang akan menangkap, akan membunuh Yeremia juga. Nah, memang kita lihat tadi dia melindungi Yeremia dengan berkata, oh nanti kamu nggak usah kasih tahu. Ya, so dia udah berjanji tidak akan membunuh. Sehingga orang-orang yang akan membunuh kamu tidak akan membunuh kamu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah kita melihat jika Zedekia mau mendengar suara Tuhan Allahnya, niscaya ya dia tidak akan mengalami kehancuran, tidak akan mengalami kematian yang sangat mengerikan itu. Nanti kita akan lihat ayat-ayat berikutnya. Dia tidak akan kehilangan istri dan anak-anaknya. Dia tidak akan kehilangan ya, wibawanya juga tidak akan hilang. Sebab nanti dia akan terpelihara jika mendengar suara Tuhan. Nah, seringkali kita tidak mendengar suara Tuhan, artinya tidak melakukan firman Tuhan oleh karena ada rasa ketakutan. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan begitu ya. Ada rasa-rasa ketakutan yang melanda hidup kita sehingga kita tidak menjadi pelaku firman. Nah, pelajaran penting pada pagi hari ini ya melalui apa yang disampaikan oleh Yeremia kepada kepada Zedekia ya mengingatkan kita supaya kita lebih mendengar suara Tuhan ketimbang mendengar ketakutan-ketakutan itu, atau lebih kepada condong ketakutan, nanti akan begini, tidak. Tapi kita mau berkata, aku mau dengar suara Tuhan, amin. Manakala kita mendengar suara Tuhan, ketakutan-ketakutan itu tidak akan terjadi. Karena apa? Firman Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita, kuasa Tuhan akan bekerja. Ya, jadi jangan terlalu kita hidup ini diisi dengan pikiran-pikiran yang ketakutan-ketakutan itu. Nanti takut begini, nanti akan begini, nanti akan susah. Ya, kira-kira begini, ada orang yang terlibat dengan kuasa kegelapan misalnya. Jadi dia merasa kalau saya lepaskan nanti kuasa gelap itu akan menyerang saya, kemudian saya akan binasa nanti, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena memang ada fakta ya, fakta setelah orang itu ada doa pelepasan dan tidak langsung bebas begitu saja. Kenapa? Karena roh-roh jahat menyerang terus, menyiksa. Saudara bisa lihat kesaksian bahwa dia harus lama bergumul, harus berjuang, berdoa untuk mengalahkan kuasa kegelapan itu. Ya, nah ada intimidasi bagi orang-orang yang tidak mau melepaskan diri dari ikatan kuasa gelap itu. Ya intimidasinya adalah kamu nanti bisa mati kalau kamu lepaskan itu, kamu nanti bisa begini, kamu bisa gila, kamu bisa begini dan lain sebagainya. Nah, hal itu jangan kita pikirkan, jangan kita masukkan ke hati, jangan kita terima, tetapi
Kita hanya mau terima firman saja. Firman Tuhan katakan, beberapa waktu lalu kita sudah dengar itu khotbah, tunduklah kita kepada Allah, lawan iblis maka iblis akan lari. Amin. Jadi dengar suara Tuhan, hanya suara Tuhan, dengar suara Tuhan. Ya, dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Orang-orang yang mendengar suara Tuhan, keadaannya baik, bukan berarti tidak ada masalah, bukan berarti tidak ada pergumulan dalam hidupnya, ada, tetapi dia punya kecakapan, punya kemampuan untuk menghadapi, dan bahkan dikatakan nyawamu akan terpelihara. Itu yang utama. Jadi hidup kita serahkan kepada Tuhan, Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Amin. Kiranya kebenaran ini menguatkan, meneguhkan iman percaya kita. Mari dengar terus suara Tuhan. Ya, andalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan kita berpaling kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan, atau bahkan jangan kita dikuasai oleh ketakutan-ketakutan yang ada. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan.